bulan penghapus dosa. Nah, tanya sama mahasiswaku di Unhas, Ustaz, Ramadan ini kan bulan penghapus dosa. Apakah Ramadan otomatis menghapus dosa tak? Apakah semua orang Islam, Pak Botoro, Pak Kepala Talang, Pak Nipu, Pak Selingkuh, apakah otomatis masuk Ramadan langsung hapus dosa? Oh tidak. Kalau begitu ya enak sekali. Harus ada syaratnya. Kalau mau diampuni Allah di bulan suci Ramadan ini, ada syaratnya. Satu, syaratnya menyesal. Sesali dulu itu. Jangan bilang, pi mak masjid, kenapa tua mak juga puas mak dengan dosa-dosa. Enggak boleh orang bilang puas mak. Tapi apa? Menyesal. Yang kedua, akui. Salah mentongkat, salah kok akui. Yang ketiga, tidak mengulang. Ini yang banyak dilanggar. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil. Coba ibu hamil kalau melahirkan, tobat itu. Coba mak, terakhir mimi. Tidak mau lagi hamil. 5 bulan kemudian, hamil bisa deh. Harus sudah ditobat, ya. Yang ketiga, tidak mengulang. Makanya dalam doa kita minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Karena tanpa hidayah, tanpa pertolongan Allah, hari ini kita tobat, besok ulang. Tobat, ulang lagi. Nabi bilang malaikat, iyo kenapa? Cobi-cobi kau mati, kau belender, kau cilaka. Tobat, jangan diulang. Ya. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Kalau bapak ibu soal ulang, jangan juga putus asa. Ada anak muda datang sama Nabi, ya Rasulullah banyak sekali dosaku, saya pembuat dosa. Nabi lalu bersabda, kau bertobat. Tapi kuulang lagi. Nabi bilang, tobat kau lagi. Tapi kuulangi lagi. Nabi bilang, tobat kau lagi, kata Nabi. Kuulang lagi, tobat lagi, sampai 4 kali. Lalu anak muda berkata, kalau begitu Nabi, banyak itu dosaku. Nabi lalu tersenyum dan bersabda, dosamu besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Jangan putus asa. Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai saja ini hambaku datang membawa dosa penuh langit dan bumi, jangan kau putus asa. Ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Berapa tahun itu dosamu? Nah sekarang setelah kita menyesal, mengakui, tidak mengulang, lalu ganti dengan kebaikan. Ini yang keempat, ganti dengan kebaikan. Ibu bapak perlu sadar, ibu bapak perlu tahu, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Saya ulang, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Karena kalau orang yang masuk surga orang tidak punya dosa, maka tidak ada orang bisa masuk surga. Hanya Nabi Muhammad saja manusia tidak punya dosa. Jangankan kita manusia akhir zaman, kita polisi, kita ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, politisi, peluang berdosa banyak. Dulu saja tidak ada peluang dosa tapi masih berdosa. Sekarang televisi hampir semua dosa nak kasih lihat ki. Handphone saking kami cerita salah. Orang mau jadi anggota DPR kita yang ribut. Orang mau jadi gubernur kita baku maki-maki, dongo. Nak kasih kok gajinya. Siapa calonmu? Kita nama kau saja. Jangan aku baku pasimbung. Sudahlah. Itu semua peluang dosa banyak. Nabi Adam pernah berdosa, makan buah khuldi. Nabi Yunus pernah berdosa, sangka buruk kepada Allah. Nabi Nuh gagal didik anaknya. Nabi Lut sengsara istrinya. Itu Nabi. Apalagi kita manusia akhir zaman. Pasti banyak dosa. Jadi tapi ketika ditimbang-timbang, ternyata lebih banyak maksiatnya daripada amalnya, masuk neraka. Tapi untungnya kalau Islam, masuk nerakanya sebentar ji. Transit saja, nanti masuk surga. Kalau kafir, abadi dalam neraka, tidak bakal masuk surga. Nah, cuma kalau kita orang Islam banyak dosa, tak masuk dulu neraka. Dicuci dulu. Bagaimana model cucinya? Tergantung kotoran. Saya bajuku itu dulu di kampung, kalau yang saya pakai dari sawah, susah hilang kotorannya, mamaku nak kalantang. Tahu? Pak Kapoltabes pasti tahu ini kata kalantang. Direndam dulu air panas 1 malam, besok baru dicuci, disikat, dibanting, diinjak-injak, diperas, baru dibanting lagi, malam diembungkan 1 malam, besok baru dicuci ulang, baru bersih, dikalantang namanya. Tapi kalau baju gamisku yang saya pakai ceramah tidak kotor paring keringat, rendam saja rinso, yang dicampuri dengan backlin, karena gosip itu tidak mencuci ki. Rendam, kipas-kipas sedikit, jemur, selesai. Demikian juga, kalau banyak dosa tak, masuk jadi surga, tapi dicuci dulu di neraka. Bagaimana cucinya? Dikalantang dulu, tampelin, disikat, bolak-balik matanya, biru semua, baru masuk surga. Nah, sekarang agar amal-amal kita lebih berat, nah dalam rangkaian cuci dosa, syarat yang keempat adalah mengganti dengan kebaikan. Kebaikan apa? Sederhana saja, waktu yang ringkas. Yang sederhana saja, tidak perlu ongkos. Apa? 1, setiap saat ada wudhu. Mau pergi main tenis, wudhu dulu. Mau pergi rahasia, wudhu dulu. Ibu-ibu mau pergi gosip, wudhu dulu. Insyaallah beda gosipnya orang ada wudhu dengan tidak. Lalu ada orang bilang, Ustaz, kalau selalu wudhu, apa hadiah dari Allah? Ya kon kale jeneta. 24 jam, hampir selalu ada wudhunya. Apa hadiah dari Allah? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai oleh Allah
Kalau nak cinta maki Allah Ustaz, kenapa mi? Kalau Allah cinta sama kita, apa kita minta dikasih? Ya Allah berikan saya kekayaan, Allah kasih. Ya Allah berikan kesehatan, Allah kabulkan. Kenapa? Sudah dicinta. Contoh kalau ada orang jatuh cinta, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek baru pacarnya matre, mata duit yang ini cewek. Nah bilang sama cowoknya, kak betul kau sayang kak? Oh jangan, betul kan dalam kalau tidak. Kalau kau sayang nggak balik, belikan nggak pulsa yang 200 pakai data. Nggak ada wajah nih cowok, pergi pinjam dulu kamu bos, daripada nak putuskan nggak cintaku, kubayar kau 300 bulan depan. Terpaksa apa? Karena dia cinta. Kalau Allah sama cinta sama ibu bapak, apa ibu bapak minta pasti dikasih. Bah, ada mahasiswaku tanya ke Ustaz, saya selalu mau wudu. Kenapa saya minta tidak dikasih? Jangan sangka buruk. Kalau apa yang kita minta tidak dikasih Allah, percaya apa yang kita minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi bintang tahun ini. Kok tidak? Allah tahu kalau jadi bintang susah hidup tak. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli mobil tahun ini. Kok tidak bisa? Allah tahu kalau ada mobil tabung nak pakai suami tak selingkuh. Mau ki? Ada mobil tapi kawin lagi suami tak? Pasti tidak mau. Saya contoh, selalu saya contohkan ini Pak. Tamat SMA saya daftar Rakabri. Begitu tes fisik jalan Garuda depan kantor Pertamina tidak lulus. Kenapa? Ceper. Udah cukup tinggi waktu itu. Saya berdoa dan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi dari Tuhan, kau tambah 1 senti. Temanku lulus. Polisi. Sekarang dia sudah 2 bunga-bunga di Sulbar. Saya pakai baret merah. Ketemu saya pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku cara mengasing kok. Apa ya? Si mau kok. Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Berdoa, lakukan perintah Allah, jangan mesum, jangan maksiat. Lakukan, serahkan sama Allah. Apa yang nak kasih ke Tuhan, itu yang terbaik. Begitu juga calon wali kota, calon gubernur. Habis uang Ustaz sosialisasi, anggap sedekah, tidak ikhlas. Berdoa, mudah-mudahan Allah tetap terima. Nah, satu, selalu ada wudhu. Orang yang ada wudhunya, apa dia minta dikasih. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya terpelihara dari dosa. Kok bisa? Coba, ibu bapak, suami istri, sudah ki wudhu, tiba-tiba datang suami tak mau sentuh ki, apa langsung bilang, aja, ada jenik, kujang, padahal istri tak itu, apalagi orang lain. Sama saya, dari dulu, kalau mau kapi kuliah, waktu saya kuliah ada wudhuku, mau ke PT, tidak mau kak, jangan deh, nanti rusak wudhuku, banyak cewek di atas. Terpaksa naik, kamu ke ujian, oke, cewek di sini, saya di sini. Begitu rem, selalu kak waspada. Begitu sopir rem mendadak, ku pegang itu besi berkutahan. Kenapa? Ada wudhuku, nggak mau ke rusak wudhuku, terpelihara saja dosa. Tapi coba kalau tidak ada wudhuku, belum pilih rem jatuh memang mak, kasampatan. Orang ada wudhunya, terpelihara dari dosa. Tapi kalau majelis taklim usia 50-60, saya jabat tangan. Apalagi minyak gosok, aman. Nggak mungkin saya nafsu sama ibu-ibu. Nggak tahu nih kalau dia nafsu sama saya, urusannya. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah peluang mati bersuci besar. Ajal ini kita tidak tahu. Mungkin Pak Awal lagi tugas menghadapi terorisme, tiba-tiba ajal menjemput, peluru datang nyasar, kena. Kalau kita dalam keadaan suci, alhamdulillah kita dalam keadaan bersih suci, menghadap kepada Allah. Tiba-tiba kita pergi rahasia di jalan, tiba-tiba ada tabrakan mobil, tidak tahunya itu mobil nyerempet ke mobil kita, mati kita, masih dalam keadaan suci, alhamdulillah. Maka selalu ada wudhu ibu. Insyaallah kemana-mana selalu ada wudhu. Yang keempat, keutamaan orang yang selalu ada wudhunya, setelah dicintai oleh Allah, peluang mati dalam keadaan Islam. Dan yang berikutnya, ketika orang selalu ada wudhunya, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka nanti di akhirat bercahaya wajahnya. Hitam jidat. Soal hitam jidat gampang dibikin. Kasih balsam, minyak gosok, sujud karpet baru 2 menit setiap sujud, 1 minggu hitam jidat. Tapi bukan itu yang dimaksud. Adalah diaplikasikan kehidupan sehari-hari, lalu di akhirat nanti bercahaya mukanya, mengeluarkan seperti cahaya lampu. Ini yang pertama. Untuk mengisi amal kita Ramadan, selama Ramadan ini latihan selalu ada wudhu. Ini yang pertama. Yang kedua, oleh-oleh kita untuk memperbanyak amal, maka Bapak Ibu sekalian, tiada hari tanpa sholat taubat. Ramadan ini memperbanyak sholat taubat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah biasa. Kalau duha pagi, kalau taubat sunnahnya selesai sholat maghrib sampai sholat isya, menunggu isya. Dulu TVRI zaman saya kecil, TVRI RRI bagus sekali. Jelang buka apa yang disampaikan? Istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah. Memang itu saat paling bagus istighfar. Kenapa? Sedekat-dekat hamba adalah ketika jelang buka puasa. Tapi karena semuanya masuk unsur politik, hilang itu. Mau buka, saya ini, puan ini. Kenapa kalau kau anu? Sibuk, mau diurus semua. Saya ini, tampil tamu saya bikin iklan. Saya Dasat Lati, bukan siapa-siapanya Yusuf Kala. Bujuk selamat hari raya. Mesti diperbanyak itu. Mesti diperbanyak. Astagfirullah. Ya, istighfar. Lalu salat sunat taubat. Bagaimana caranya? Sama salat sunat taubat biasa, salat yang lain. Bagaimana niatnya? Ini yang selalu orang bertanyakan. Ustaz, apa niatnya?
niat itu tidak harus diucapkan. Niat itu bahasa hati. Begitu wudhu ki ada dalam hati tak mau ke salat taubat, itulah niat. Kalau mau diucapkan tidak apa-apa. Bahasa Arabnya, misalnya sebentar mau ke salat taubat ya, nunggu isya. Atau besok mulai kita amalkan. Selesai kita buka ke masjid, nunggu taraweh, nunggu salat isya, kita salat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholli sunatal taubat. Ini niatnya kalau bahasa Arabnya. Sholli sunatal taubat rakataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal itu, ambil jalan pintas. Bagaimana caranya? Berdiri tegak menghadap kiblat baru bilang begini. Tuhan, sampai sunat taubat kayak ini nah. Allahu Akbar. Sudah mi? 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Enggak tahu serius kayak itu. Daripada ditunggu dihafal bahasa Arab, enggak dihafal, enggak sembahyang maki. Ada anak muda masuk masjid, Allah, ulang lagi. Allah, ulang lagi Allah. Langsung duduk. Kenapa enggak jadi sholat? Lupa salina Ustaz. Tidak harus diucapkan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Doa lagi situ. Doa itu bukan menghafal. Doa itu bukan membaca buku. Doa itu bahasa Bugisnya mapaletu. Bahasa gaulnya curhat. Curhat maki ketika sujud terakhir. Sampaikan dosa dan kesalahan kita. Contoh anggaplah ini dalam hati, anggaplah. Karena harus dalam hati dan tidak bisa juga saya jelaskan dalam hati, nanti tidak mengerti ki. Anggap saja dalam hati. Sujud maki terakhir. Bila maki ya Allah, ampuni saya. Tadi saya hilap di kantor. Saya pegang tangannya sekretarisku, nah pegang enggak juga. Akhirnya aku pegang maki Tuhan. Ampuni saya Allah. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Mulai sekarang, tiada hari tanpa wudhu. Yang kedua, tiada hari tanpa sholat sunat taubat. Yang ketiga, tiada hari tanpa berpakaian islami. Coba kita amalkan ini. Alhamdulillah sekarang saya senang sekali lihat ibu-ibu. Kalau ada 10 ibu-ibu, paling 1 yang tidak pakai jilbab. Alhamdulillah ini sudah mentradisi ini jilbab. Hampir tidak ada lagi ibu-ibu saya lihat tidak pakai jilbab. Semua sudah pakai jilbab. Cuma ditambah lagi, jangan sekedar pakai jilbab. Syarat yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi kelihatan lekuk-lekuknya. Baik, kalau anak cewek ini sudah gemuk, betalakna, besar lagi, jangan kayak bebek, Masya Allah. Sebenarnya tidak bercermin ini orang. Kami kuliah burasa. Tahu ki burasa? Nah itu burasa kalau kita makan dibuka kulitnya masih ada di kulitnya. Nah, syarat kedua berpakaian itu selain menutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Dan yang ketiga syarat pakaian, yaitu pantas. Orang Bugis bilang sitin aja. Kalau saya istri polisi, pantas tidak saya berpakaian begini. Kalau saya majelis taklim, pantas tidak berpakaian begini. Kalau saya tokoh masyarakat suamiku, tokoh politis suamiku, pantas tidak saya berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Dan yang keempat syarat pakaian indah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang keempat untuk mengisi amal-amal kita. Saya ulang lagi ya, wudhu, kemudian salat taubat, berpakaian yang islami. Yang keempat tiada taubat. Yang keempat ialah tiada hari tanpa sedekah. Sedekah, bapak ibu, ini rumah tak bagusnya, mobil tak bagus, tabungan tak pasti banyak, tapi begitu mati ki, ini semua tidak ada gunanya. Apalagi ibu-ibu banyak sedekah, ya. Suami tak, kalau dia sedekah sembunyi-sembunyi, ibu tidak dapat. Kadang tahu itu ibu sekte sekali. Begitu mau sedekah suaminya didapat di kantong. Apa ini? Dia bilang, uang mau dikasih masuk masjid, membangun orang yang sok kaya ini. Datang kok, sini tuh balikan cincin. Suaminya masuk surga, istrinya di blender. Ya, ada tahu itu, ada bapak-bapak. Pak, uang apa ini dibawa bantal, bawa kasur. Nah bilang uang sial. Maksudnya, dede batin aku sembunyi udah apa aja. Sedekah ki. Bapak ibu, buka Quran, buka Quran. Ketika kita meninggal dan di hadapan malaikat, hari kebangkitan namanya, digosok mata. Lalu kita berkata, malaikat hari apa ini? Malaikat berkata, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah jelaskan kepadamu, tapi kau tidak percaya. Mati ngasih mako. Lalu apa kata jenazah? Ya Allah, kalau ini hari Fatimah, kasih kembali saya ke dunia. Paling suka kasih kulino, namun itu nampak. Kembalikan saya ke dunia meskipun sekejap. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk haji, tapi apa? Untuk sedekah. Bapak, saudara-saudara sekalian, Papa buka seperti ini, alhamdulillah sedekah. Pak awal Papa buka saya, meskipun tidak mengurangi pahala saya, pahala yang didapat Pak awal sama pahalanya orang yang berbuka puasa. Maka kalau kita tidak bisa puasa Senin Kamis, kasih buka orang puasa, dapat di pahala puasanya orang-orang yang berbuka.